Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori data warehousing dan decision support. Dosen pembimbing Rengga Asmara. Tujuan belajar yaitu untuk memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Data dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya yaitu untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk PID, lokasi log ID, dan waktu time ID. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Rollup dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Selanjutnya, drill down, kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting, melakukan agregasi pada dimensi terpilih, misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time. Slicing dan dicing, mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Berikut arsitektur dari data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast coverage, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support.
View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau didefinisi view baru yang penggunaannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai creating database trigger dengan dosen pembimbing Rengga Asmara. Setelah mempelajari bab pada kali ini, kalian akan bisa untuk mendeskripsikan perbedaan tipe antara beberapa trigger, mendeskripsikan database trigger dan buat apa mereka digunakan, membuat database trigger, mendeskripsikan database trigger firing rules, dan remove database trigger. Tipe dari trigger. Sebuah trigger adalah PL/SQL block atau PL/SQL prosedur yang berasosiasi dengan tabel, view, skema, atau database. Menjalankan implicity whenever a particular event takes place. Dapat juga dibuat application trigger fire meskipun sebuah event terjadi dengan particular application, database trigger fire meskipun sebuah data event seperti DML atau sistem logon dan shutdown terjadi pada skema atau database. Guidelines untuk mendesain trigger. Desain trigger untuk menunjukkan aksi yang berkorelasi dan centralized global operation. Jangan mendesain trigger pada saat fungsi baru saja di-build ke dalam Oracle Server dan pada saat duplikasi oleh trigger yang lainnya. Membuat prosedur penyimpanan dan melibatkan mereka di dalam trigger jika PL/SQL kode sangat panjang. Database trigger contohnya adalah seperti yang tertera pada gambar, application, insert into employee, yaitu insert ke dalam tabel, check sal trigger. Membuat DML trigger. Sebuah trigger statement terdiri dari trigger timing untuk tabel berisi before dan after, sedangkan untuk view adalah instead of. Event trigger berupa insert, update, atau delete, tabel name, on tabel, dan view, trigger type, row atau statement, when clause, trigger body yaitu PL/SQL block. DML trigger komponen. Trigger timing. Kapan seharusnya kita menggunakan trigger? Before, yaitu sebelum execute atau mengeksekusi trigger body sebelum trigger DML event. After, mengeksekut trigger body setelah men-trigger DML, sedangkan instead of mengeksekut trigger body instead of trigger statement. Ini digunakan untuk view dan tidak digunakan untuk yang lainnya. DML trigger komponen. Trigger user event. DML statement yang mana yang menyebabkan trigger untuk dieksekut, kamu dapat menggunakan insert, update, atau delete. DML trigger komponen, trigger tipe. Apakah sebaiknya trigger body dieksekut untuk setiap baris pada statement atau hanya satu pada statement? Trigger body dieksekut hanya sekali untuk trigger event. Dan ini merupakan default. Sebuah statement trigger dijalankan satu kali jika tidak ada baris atau tidak ada baris yang mempengaruhi yang lainnya. Row trigger body dieksekut satu kali atau setiap
baris yang berpengaruh pada trigger event. Sebuah row trigger tidak dieksekut jika trigger event affect no row. DML trigger komponen, trigger body. Apa yang seharusnya dilakukan untuk menunjukkan sebuah trigger? Trigger body adalah PLSQL block atau memanggil sebuah prosedurnya. Firing sequence. Menggunakan firing sequence untuk trigger pada tabel ketika single row dimanipulasi. DML statementnya insert into department, department ID, department name, location ID, value-nya 400, consulting, dan 2400. Triggering action. Before statement trigger terletak pada sini, before row trigger terletak pada tengah-tengah, dan after row trigger terletak pada setelah. Firing sequence. Menggunakan following firing sequence untuk trigger pada tabel ketika banyak baris yang dimanipulasi. Update employee, set salary sama dengan salary dikali 1,1, where department ID sama dengan 30. Sintak untuk membuat DML statement trigger, yaitu create or replace trigger, nama triggernya, timing, event 1 or event 2 or event 3 on table name, trigger body. Catatan, nama trigger haruslah unik dan tidak sama dengan nama trigger yang lainnya pada skema yang sama. Membuat DML statement trigger. Contohnya, create or replace trigger secure EMP before insert on employee begin if to charge sysdate dy instruction or to charge sysdate hh24mi not between 08 dan 18.00. Dan REST application error ini untuk mendefinisikan error sesuai dengan kita sendiri. Nomornya yaitu main 20500 yang errornya mengatakan bahwa kamu boleh menginsert ke dalam employee tabel hanya selama jam kerja. Testing secure EMP. Insert into employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID, nilainya seperti yang terdapat pada gambar. Di situ terjadi error pada line 1, di mana Anda harus menginsertkan nilai ke dalam tabel employee selama jam kerja. Jika di luar itu, maka tidak bisa. Using conditional predicates. Create or replace trigger secure EMP before insert or update or delete on employees. Seperti yang tertera pada layar. Jika deleting, kemudian REST application error. Jika insert, maka juga akan menampilkan REST application error jika ada error. Begitu pula dengan update. Untuk menuliskan DML row trigger, sintaknya yaitu create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 3, referencing out atau as out for each row, nama trigger body. Creating DML row trigger. Create or replace trigger restrict salary before insert or update of salary on employees for each row begin. If not, maka yang ditampilkan seperti di situ. Sedangkan jika tidak, maka akan menampilkan error, yaitu yang didefinisikan oleh kita sendiri. REST application error, main 202, employees cannot earn this amount. Menggunakan old dan new qualifier. Seperti yang terlihat pada gambar yang di kotak merah, old employee ID, old last name,
new last name, old job ID, new job ID, old salary, dan new salary. Menggunakan old dan new qualifier, contohnya menggunakan audit EMP tabel. Untuk menampilkan, kita menggunakan select apa yang akan ditampilkan from audit EMP tabel. Restricting a row trigger. Instead of trigger atau pengganti trigger. Untuk membuat instead of trigger, kita menggunakan sintaks seperti berikut. Create or replace trigger name instead of event 1 or event 2 or event 3 on view name, nama view-nya, reference old as old atau new as new for each row. Kemudian selanjutnya yaitu trigger body. Creating sebuah instead of trigger, insert into EMP details yang didasarkan pada tabel employee dan departemen tabel. Membuat instead of trigger, memasukkan EMP details ke dalam tabel employee dan tabel departemen. Perbedaan di antara database trigger dan prosedur. Trigger didefinisikan dengan create trigger, sedangkan prosedur didefinisikan dengan create prosedur. Data dictionary terdiri dari source code di user trigger, sedangkan prosedur data dictionary terdiri dari source code yang di dalam user source. Dalam trigger terdapat implicity invoke, sedangkan prosedur explicity invoke. Di trigger, commit, save point, dan rollback tidak diizinkan, sedangkan di prosedur, commit, save point, dan di rollback diizinkan. Perbedaan di antara database trigger dan form builder trigger. Memanage trigger. Disable atau renable database trigger dengan menggunakan sintak alter trigger, nama triggernya, disable atau enable. Disable atau enable semua trigger yang ada pada tabel, sintaknya yaitu alter tabel, nama tabelnya, disable atau enable all triggers. Mengompil kembali trigger dari sebuah tabel, yaitu alter trigger, trigger name, compile. Menghapus trigger, sintaknya yaitu drop trigger, nama trigger. Contohnya drop trigger secure EMP. Catatan, semua trigger pada tabel di-drop ketika tabelnya juga di-drop. Trigger test case. Trigger execution model dan constraint checking. Yang pertama yaitu mengeksekusi semua before statement trigger, melooping setiap baris untuk mengeksekut semua before row trigger dan mengeksekut semua after row trigger, mengeksekut pada DMF statement dan menampilkan integrity constraint checking. Trigger execution model dan constraint checking contohnya yaitu update employee set department ID sama dengan 999, where employee ID sama dengan 170, integrity constraint violation error, terdapat error. Seharusnya yaitu department ID akan diletakkan pada bagian bawah, bukan pada bagian atas. Sample demonstration for trigger dengan menggunakan package construct. Setelah row dan setelah statement trigger. Contohnya dapat dilihat pada layar. Demonstration for package specification.
Ini merupakan contoh skrip varpak.sql. Demonstrasi menggunakan audit IMP prosedur. Menuliskan contoh penulisan sebuah prosedur audit IMP. Untuk soal yang pertama yaitu tuliskan skrip membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Tabel barang yang A, field ID barang tipe data subnumber 0 not null, field nama tipe data varchar 50 not null, field spesifikasi tipe data varchar 200 null, field jumlah tipe data number not null, field harga tipe data number not null, field satuan tipe data varchar null. Kemudian tabel transaksi terdiri dari field nomor transaksi, ID barang, tanggal, dan jumlah. Serta tabel histori yang berisi field ID barang, tanggal, stok tipe, dan tipe transaksi. Cara mengcreate sama seperti sintak SQL sebelumnya, yaitu create tabel, nama tabelnya, field apa yang akan dimasukkan, tipe data, dan keterangannya, not null atau null. Sama juga seperti membuat tabel transaksi, create tabel transaksi, field yang dibutuhkan, serta tipe data dan keterangan, begitu juga dengan tabel history. Soal yang kedua yaitu buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan segala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Insert into barang yang akan dimasukkan, select apa saja. 1. Geset perlengkapan 100,20.000. 2. From dual union all. Itu sampai select 4. Cikrak perlengkapan 70,50.000. 2. From dual. Kemudian untuk menampilkan kita gunakan perintah select bintang from barang sehingga akan tampil hasil yang tertera pada gambar sesuai dengan output yang kita inginkan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teori data mining dengan dosen pembimbing Rengga Asmara. Tujuan belajar yaitu memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Penggunaan sistem komputerisasi dalam berbagai bidang, baik dalam transaksi-transaksi bisnis atau kalangan pemerintah dan sosial, telah menghasilkan data yang berukuran sangat besar. Data yang terkumpul ini merupakan suatu tambang emas yang dapat digunakan sebagai informasi dalam dunia bisnis. Data mining berhubungan dengan analisa data dan penggunaan teknik-teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Istilah data mining dapat disebut juga knowledge mining from database, knowledge extraction, data arkeologi, data dredging, data analysis. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi, data mining terdapat model atau mode digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis
dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Discovery Model. Pada model ini, sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam suatu waktu yang sesingkat mungkin. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Untuk memperoleh efektivitas dalam data mining, seseorang harus melakukan evaluasi kebutuhan dan memperhitungkan tantangan-tantangan apa saja yang mungkin dihadapinya dalam mengembangkan suatu teknik data mining. Penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan dan kepastian serta keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, serta proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining. Data akan diseleksi terlebih dahulu, kemudian dilakukan praproses. Selanjutnya data akan ditransformasi ke dalam data mining yang nantinya akan diinterpretasi dan dievaluasi. Terima kasih. Proses tahapan data mining juga meliputi basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data dan fitur, dan menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Yang pertama adalah Mining Association Rule. Yang kedua, generalisasi, pencatatan dan karakterisasi data multilevel. Yang ketiga, klasifikasi data. Yang keempat, analisa klaster. Dan yang terakhir adalah pencarian pola dan sekuensial. Teknik-teknik data mining. Perkembangan bidang data mining yang semakin pesat menimbulkan banyak tantangan baru, sehingga aplikasi-aplikasi dari metode dan teknik statistika berbasis data yang ada tidak dapat secara langsung menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam data mining. Jenis basis data yang akan dijadikan model, jenis informasi yang hendak dicari, dan teknik yang hendak digunakan. Market Basket Analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis. Digunakan untuk menemukan relasi antara himpunan item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanja. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Tipe association rule bisa dinyatakan sebagai misal, 70% dari orang-orang yang membeli mie, jus, dan saus akan membeli juga roti tawar. Kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imelinsky, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user.
Dasar kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan mencari pola yang sering muncul, asosiasi, korelasi, atau struktur sebab di antara himpunan item-item atau objek dalam database transaksi, database relasional, dan penyimpanan informasi lainnya. Kepemahaman yaitu sederhana untuk dipahami. Dalam hal kegunaan, menyediakan informasi yang bisa ditindaklanjuti. Dalam hal efisiensi, ada algoritma pencarian yang efisien. Dalam bidang aplikasi, analisis data keranjang pasar, pemasaran silang, rancangan katalog, analisis loss leader, clustering, klasifikasi, dan sebagainya. Algoritma a priori. Algoritma a priori di sini bertujuan untuk menemukan frequent item set, dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan sebuah item set yang memiliki K items, disebut dengan K item set. Tiap iterasi berisi dua tahap, misalnya Oracle Data Mining, FK mempresentasikan himpunan dari frequent K item set, dan CK adalah himpunan kandidat K item set yang potensial untuk menjadi frequent item sets. Berikut merupakan bentuk ilustrasi algoritma a priori. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori data warehousing dan decision support yang kedua dengan desain pembimbing yaitu Rengga Asmara. Tujuan belajar yaitu untuk memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, mendesain model data multidimensi, memahami OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, serta memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Arsitektur data warehouse. Berikut yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Dalam data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dapat dibagi menjadi dua, dimensi tabel seperti item, item name, brand, tipe atau time, day, week, month, quarter, atau year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel. Berikut merupakan arsitektur dari data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek, bukan aplikasi. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misal, database relasional, flat file, catatan transaksi online, teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast coverage, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonferensi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dengan suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, baru dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan warehousing. Query OLAP merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasikan secara asinkronus dan view yang disinkronisasikan secara periodik. View ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian.
Contohnya, grid view, regional sales, kategori sales dan state, select p.category, s.sales, dan l.state. From products P, sales S, dan location L. Where, di mana p.pid sama dengan s.p.pid dan s.locit sama dengan l.locid. Query berikut menghitung penjualan total untuk setiap kategori berdasarkan negara bagian. Select r.category, r.state, sum r.sales atau jumlah sales, from regional sales r, group by r kategori, dan r.state. Sedangkan query yang terakhir berikut ini adalah hasil dari modifikasi query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select r.category, r.state, sum r.sales atau jumlah sales. Dari kita akan menggunakan query lanjutan, yaitu select p.query, s.sales, l.state, from product P, sales S, location L, where p.ppid sama dengan s.pid, dan s.locid sama dengan l.locid, s R, group by R kategori, dan R state. Sekian penjelasan mengenai data warehousing yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir ini, kita akan membahas mengenai teori database trigger dengan dosen pembimbing, yaitu Rengga Asmara. Trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Yang kedua adalah database trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML, atau event yang berhubungan dengan sistem, misalnya logon atau shutdown, yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle Server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Komponen trigger. Statement trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row. Trigger dijalankan pada saat setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadi sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan yang terakhir adalah trigger body. Menggunakan old dan new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix -2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini tidak terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga tidak akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Sekian pemahaman tentang trigger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.